Suatu hari ada seorang murid yang pernah berkata di kelas, "Jika Allah memang benar-benar ada, coba buktikan pada saya." Selamat datang dalam kelas pendidikan agama Kristen. Saya Mr. Daniel Donaldo. Hari ini kita akan membahas tentang apakah Allah benar-benar ada. Pertanyaan tentang apakah Allah itu benar-benar ada telah sering ditanyakan dari zaman ke zaman. Dalam zaman modern seperti sekarang ini, bagi sebagian kalangan itu bukanlah pertanyaan yang relevan. Karena bagi mereka jawabannya sudah pasti, yaitu Allah tidak ada. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering menekankan pembuktian yang nyata, kepercayaan tentang keberadaan Tuhan pun telah ditinggalkan. Pertanyaannya sekarang, dapatkah kita membuktikan keberadaan Allah? Seringkali orang berpikir, karena saya nggak bisa melihat Allah, berarti dia nggak ada. Apakah anggapan itu benar? Karena Allah nggak kelihatan, berarti dia nggak eksis? Nah, untuk memahami ini kita perlu terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan yang namanya pembuktian. Pembuktian artinya suatu tindakan untuk memperlihatkan bukti. Biasanya pembuktian harus disertai dengan alat bukti atau barang bukti. Di dalam sains, pembuktian selalu terkait dengan yang namanya panca indera manusia. Sesuatu dapat dibuktikan apabila ia dapat divalidasi dan diverifikasi oleh panca indera manusia. Artinya sesuatu itu harus bisa dilihat oleh mata, didengar secara audible dengan telinga, dicium aromanya oleh hidung, dikecap rasanya melalui lidah, dan dirasakan indera peraba, yaitu kulit kita. Hal ini biasa disebut sebagai pembuktian empiris. Jika sesuatu itu tidak bisa divalidasi atau diverifikasi oleh indera manusia, maka sesuatu itu bukanlah kebenaran. Nah, orang-orang yang mempercayai bahwa Allah itu tidak ada memiliki konsep seperti ini. Mereka berkata, karena saya nggak bisa melihat Allah, maka dia nggak ada. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Jika membuktikan Allah hanya dengan melalui pembuktian empiris atau panca indera manusia, maka ada sebuah kesalahan. Apa itu? Pembuktian empiris hanya dapat berlaku jika sesuatu yang dibuktikan atau diverifikasi adalah materi. Sedangkan Allah bukanlah materi, melainkan roh atau imateri. Berusaha membuktikan sesuatu yang imateri dengan pembuktian empiris itu adalah metode yang keliru. Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan Allah itu ada atau tidak ada hanya berdasarkan pembuktian empiris. Karena pembuktian empiris hanya terbatas, hanya berlaku untuk memverifikasi hal-hal yang sifatnya materi. Satu hal penting yang perlu kita perhatikan, keterbatasan indera manusia untuk memverifikasi hal yang imateri tidak bisa membuat kita kemudian berkata bahwa hal-hal yang imateri itu tidak eksis. Contoh sederhananya adalah ide. Ide bersifat imateri, dan semua orang apapun latar belakang agamanya pasti setuju kalau ide itu eksis atau nyata adanya. Karena ada ide, maka ada kreasi. Karena ada ide, maka ada desain rumah yang bagus. Nah, ide itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Misalnya, kita lakukan operasi di bagian kepala seseorang untuk mencari ide. Kita buka. Mana bentuk fisik dari ide? Seperti apa bentuknya? Apakah kita akan menemukan ide di dalam bentuk yang nyata? Nah, kita tidak akan menemukannya. Kita hanya akan menemukan bagian-bagian otak, tetapi kita tidak dapat menemukan bentuk fisik dari ide itu sendiri. Karena ide bersifat imateri atau non-fisik. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwa ada hal-hal yang bersifat imateri yang eksis dalam dunia ini.
kita tidak dapat memverifikasinya lewat indera kita, namun ia itu eksis. Ia itu nyata. Demikian juga dengan keberadaan Allah. Keterbatasan indera manusia terhadap hal yang imateri tidak dapat membuat kita menyimpulkan bahwa Allah itu tidak ada. Namun demikian, bukan berarti tidak ada petunjuk untuk mengetahui Allah itu ada atau tidak. Ada alasan-alasan logis yang dapat menjadi dasar yang kuat untuk kita mempercayai Allah itu ada. Apakah alasan-alasan logis itu? Silakan simak di video berikutnya.